Baik, dengan judul yang terhormat, perdebatan akan saya mulai dalam 1, 2, 3. Baik, dengan judul yang terhormat, perkenalkan saya sebagai pembicara satu tim pro. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya dukung dari mosi ini. Bahwasanya dewan ini pada intinya menyesalkan terkait pergeseran dari seluncuran salju yang awalnya untuk atlet, artistik atau untuk keindahan semata menjadi atletik. Maka di sini saya akan memberikan dua definisi utama. Yang pertama, atletik itu seperti apa? Apa yang mengacu kepada atletik? Apa yang membuat suatu tempat dikatakan sebagai atletik? Baik, saya akan berikan analogi. Bayangkan saja suatu stadion yang awalnya digunakan untuk orang berlari, untuk orang jogging pada umumnya, lantas digunakan untuk sesuatu yang bersifat profesionalitas, untuk kompetitif. Maka yang kedua, artistik itu seperti apa? Jika kembali pada analogi saya yang tadi awalnya, ini bagaimana suatu stadion yang hanya digunakan seperti biasa, orang dapat berjalan seperti biasa dengan tenang, atau bahkan orang yang sekedar diam di stadion itu tidak akan tidak akan mendapatkan stigma tertentu. Maka estetik adalah sesuatu yang dianggap indah, sesuatu yang dianggap nyaman untuk dikunjungi sebuah keluarga, nyaman untuk dijadikan tempat wisata, dan tempat suatu sarana yang dapat dijadikan tempat untuk bersantai. Maka framing saya, satu, saya ingin menyoroti adalah atletik adalah bentuk eksploitasi dari suatu tempat. Yang kedua adalah jelas bahwa saya ingin melihat kacamata stigma masyarakat, baik dari dampak ekonomi ataupun dampak sosial yang ditujukan dengan parameter masyarakat. Maka masuk kepada argumen saya, satu, mosi yang mosi yang dewan sesalkan ini adalah konteks atletik. Maka argumen saya akan menjadi sebagai berikut. A. Kami setuju dengan adanya gerakan olahraga seperti aku yang awalnya mungkin obesitas, lantas aku ingin lari untuk agar aku tidak obesitas lagi. Namun jika diibaratkan, hal ini seperti stadion yang bergeser menjadi tempat lari atau jogging pagi, namun dengan konteks yang sangat atletik. Maka poin sangat saya baik untuk tim kontra nanti adalah satu, mosi yang dipakai adalah konteks atletik. Artinya jika menerapkan hal tersebut, maka hal ini jelas merugikan masyarakat. Contohnya, ketika suatu stadion yang awalnya aku bisa berlari pagi di situ dengan santai, aku dapat berjalan pagi dengan santai di situ, lantas tempat itu dieksploitasi untuk misalnya adalah suatu kompetisi kursi roda, maksud saya sepatu roda di situ, maka hal ini adalah bentuk eksploitasi. Analoginya adalah stadion besar yang lahannya dipakai sebagian besar untuk lomba sepatu roda, misalnya, betul jika mereka membayar lahan tersebut, namun yang saya kontekskan di sini adalah stadion nasional, maka mereka sama saja dengan mengeksploitasi tempat tersebut tanpa memikirkan dampak masyarakat. Atau misalnya seluncuran es, hal ini sama saja dengan eksploitasi tempat. Aku yang tidak bisa seluncur es dengan lancar akan merasa ragu. Aku yang awalnya pemula ini tidak ingin melakukan seluncuran es lagi, oleh karena di situ isinya orang jago, orang yang dianggap profesional maksud saya orang yang dianggap atlet tersebut, sehingga aku akan ragu untuk mengunjungi tempat tersebut. Maka B, tim kontra jelas tidak memikirkan dampak masyarakat dari mosi ini. Analogi, misalnya aku yang ingin berlibur ke luar negeri untuk merasakan seluncur es di perbukitan salju yang dingin yang sejuk tersebut, harus memikirkan dua kali, oleh karena aku tidak sejago orang-orang yang ada di sekitar situ, aku tidak seatletik orang-orang yang di situ atau orang-orang yang ada di sana, sehingga aku tidak jadi seluncuran oleh karena aku ragu. Sama halnya dengan orang-orang yang bersama ingin berlibur tadi, orang-orang yang bersama berangkat dengan aku tidak jadi oleh karena di situ isinya orang atlet, di situ orang-orang jago, sehingga aku yang dianggap pemula ini, sehingga aku yang dianggap tidak atlet ini atau tidak atletik ini tidak jadi untuk mengunjungi tempat tersebut. Aku ragu untuk mengunjungi tempat tersebut. Maka C, hal ini jelas bahwa tim kontra akan menciptakan gap atau ruang terbatas. Aku tidak mau lari di stadion itu lagi, aku tidak mau seluncuran di tempat salju itu lagi, karena yang di sana yang lari atau yang seluncuran pasti kencang sehingga aku akan dianggap lambat. Maka di sini akan menciptakan suatu stigma atau stereotip bahwa aku akan dianggap sebagai orang yang cupu, aku dianggap sebagai pelari keong misalnya kalau dalam konteks melari. Maka jelas di sini jika tim pro tetap menolak mosi ini, maka akan menciptakan dampak berupa stigma atau dampak psikologis nyata bagi masyarakat. Maka dua, argumen saya akan jelas mengarah pada konteks mosi, yakni seluncuran es yang semua menjadi potensi pariwisata akan bergeser menjadi tempat atletik. Maka A, jelas bahwa jika tim kontra terus menekankan mosi ini, mereka juga lupa tentang potensi wisata murni. Misalnya aku yang awalnya ingin naik gunung untuk menikmati bawah dari kaki gunungnya saja, aku ingin menikmati keindahannya dengan aku meminum teh di sana, namun di sana dijadikan untuk tempat trail run atau dijadikan sebuah event lari misalnya, atau misalnya aku yang ingin berduduk di tepi kota dengan santai, aku ingin menikmati suasana kota yang dingin itu, lantas tidak jadi oleh karena apa? Oleh karena tempat tersebut dijadikan oleh atletik, dijadikan event running. Maka hal ini juga selaras dengan argumen saya satu, yakni bagaimana tempat itu eksploitasi. Maka jelas di sini akan menekankan dampak kerugian dari potensi wisata tersebut, potensi pariwisata tersebut. Untuk misalnya aku yang ingin aku dengan keluarga aku ingin datang ke tempat sana, tapi menjadi tidak tenang oleh karena di situ ada event lari, event mendaki atau event seluncuran salju tersebut. Maka B, jika ini diteruskan, maka menutup potensi wisata itu karena sepi pengunjung yang semula pelanggan berjumlah 100 per hari dengan presentasi 80% berasal dari keluarga atau orang-orang biasa yang memang ingin menikmati tempat tersebut tanpa suatu tuntutan tersebut, tanpa
aku ingin latihan di tempat tersebut, aku ingin untuk besoknya lomba, tapi aku datang ke tempat tersebut hanya untuk menikmati pariwisata. Aku ingin healing, aku ingin sembuh dari segala hal yang sudah aku alami, atau dengan hal ini adalah potensi wisata murni. Yang semula kembali lagi, atau yang semula adalah 80% adalah keluarga yang sedang bertamasya, sekarang menurun oleh karena pelanggan hanya berasal dari orang yang sedang latihan dengan serius meluncur di salju, atau hal ini mengarah pada konteks atletik. Maka jelas jika hal ini terus ditekankan oleh tim kontra bahwasanya dia tidak setuju dengan konteks ini, dengan mosi ini, maka jelas mereka sama saja dengan menutup potensi wisata, menutup dampak sosial dan ekonomi yang saya tekankan di sini adalah pariwisata tersebut. Jika yang semula tempat tersebut dapat digunakan sebagai tempat rekreasi anak, tempat rekreasi lansia, jadi tidak bisa oleh karena dijadikan oleh tempat yang serius, tempat yang kompetitif, maka hal ini tidak menguntungkan masyarakat, menciptakan stigma yang negatif. Maka jelas Dewan Juri yang terhormat bahwa argumen saya akan mengedepankan dampak sosial, ekonomi serta pariwisata yang sangat jelas di sini. Ketika suatu tim kontra mengatakan bahwasanya oke, atletik itu adalah hal yang bagus, maka jelas di sini saya sebagai tim pro sangat menolak tersebut. Saya akan mendukung mosi ini dengan jelas, dengan bangga bahwasanya ada dua dampak yang sangat penting di sini. Bahwasanya yang pertama dampak sosial, jadi bagaimana ketika aku yang dianggap lambat ini, aku yang dianggap pemula ini tidak bisa lari di stadion GBK misalnya oleh karena aku lambat, atau ketika ayahku ingin lari di tempat suatu stadion tapi ia merasa malu oleh karena dia sepatunya gak keren, oleh karena dia sepatunya gak trended oleh saat itu. Maka jelas di sini selain dampak sosial, stigma yakni bahwa aku adalah pelari yang lambat atau aku tidak bisa seluncuran di lambat, maka hal ini juga menciptakan suatu fenomena yang dinamakan FOMO atau fear of missing out, atau yang artinya ikut-ikutan. Atau misalnya ketika aku ingin lari, aku maka harus beli sepatu yang mahal, aku ingin seluncuran di salju harus menggunakan gear atau perlengkapan yang mahal. Maka di sini tim kontra gagal untuk menjelaskan bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang sangat merugikan baik dari awal hingga akhir ataupun berkelanjutannya. Maka dengan ini saya juga akan menekankan pariwisata yang harusnya tetap didukung, pariwisata yang tetap murni oleh karena pelanggan yang lebih luas. Atau dengan hal ini jika tim kontra terus menyanggah mosi ini, maka sama dengan mempersempit jangkar tersebut, maka bangga menjadi tim pro.